Salam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan membahas tentang persepuluhan, di mana beberapa pendeta-pendeta di akhir-akhir ini membahas tentang relevankah persepuluhan hari ini diberikan di gereja, atau sesatkah gereja-gereja yang masih mengadakan persepuluhan. Ini menjadi pertanyaan dan sekaligus dilema saudara dalam kehidupan, dalam pelayanan kita. Ada beberapa pendeta yang punya usaha, punya pekerjaan dari awal, sehingga mereka berkata bahwa persepuluhan tidak lagi relevan. Mereka hanya berkata, berikan segenap hidupmu pada Tuhan. Bahkan ada penjelasan-penjelasan, pemaparan-pemaparan pendeta berkata, selesaikan dulu semua hutang piutangmu, beban-beban dalam keluargamu tentang keuangan selesaikan dulu, baru kamu beri pada Tuhan. Nah, sebenarnya penjelasan ini adalah penjelasan yang membuat jemaat itu tidak diberkati oleh Tuhan. Sehingga kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, saudara, ini akan membawa hidup kita yang manja, yang menerima berkat terus dari Tuhan tapi tidak memberi kepada Tuhan. Menurut saya persepuluhan itu baik dilakukan, sekalipun ada dalam situasi sekarang ini atau zaman sekarang ini. Mungkin pendeta-pendeta yang lain berkata bahwa persepuluhan itu ada di perjanjian lama, tapi ternyata saudara, di perjanjian baru pun Tuhan Yesus tidak pernah melarang tentang persepuluhan. Bahkan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat bahwa persepuluhan kamu lakukan, tapi keadilan tidak ada di antara kamu. Berarti ayat ini bukan berarti menjelaskan bahwa persepuluhan itu tidak dilakukan lagi di perjanjian baru. Bagi pendeta-pendeta yang tidak setuju dengan persepuluhan, ketika ditanya bagaimana, apakah dilarang memberi persepuluhan di gereja atau tidak, dan mereka berkata tidak. Nah, saya bingung saudara, apakah memang penjelasan-penjelasan yang seperti ini bisa dipertanggungjawabkan ketika dia menjawab antara A dan B, lalu jawabannya juga tidak sesuai dengan judul yang ia bahas. Nah, sementara saudara, dalam gereja ini ada gereja-gereja memang yang dimana pendetanya full di situ, fokus di sana. Lalu saya percaya juga bahwa ketika jemaat tidak memberi persepuluhan, maka jemaat itu tidak juga kaya karena dia tidak memberi persepuluhan. Dan ketika dia mempraktikkan apa yang dikatakan pendeta ini dengan berkata, selesaikan dulu semua kewajiban-kewajibanmu, baru kamu memberi ke gereja, saya kira ini tidak relevan saudara. Kita harus memberi kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan memperhitungkan pemberian kita itu sebagai iman kita padanya. Bukankah penyembahan kepada Tuhan itu identik dengan pemberian kepada Tuhan? Dan pendeta-pendeta yang berkata bahwa pendeta yang menerima persepuluhan di gerejanya kaya atau hidup mewah dari segala persepuluhan yang dia terima, menurut saya ini adalah sebuah penghakiman yang sungguh menyakitkan, menyedihkan, dan sebagai penghakiman yang bodoh bagi pendeta-pendeta yang menghakimi seperti itu. Karena tidak semua pendeta-pendeta yang menerima persepuluhan di gerejanya seperti tanggapan saudara itu. Nah, saya hanya menjelaskan bahwa ketika jemaat itu diajarkan persepuluhan dengan baik, dan saya percaya diberkati oleh Tuhan, lalu kalau persepuluhan itu tidak diberitakan pada jemaat, tidak diberitahukan dengan cara yang benar, maka jemaat itu akan bertanya-tanya, mana berkat Tuhan, mana berkat Tuhan. Mereka tidak melihat ada berkat Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka kesulitan untuk mengikut Tuhan. Tetapi saudara, ketika disampaikan juga persepuluhan ini, jangan juga sebagai pengancaman-pengancaman di dalam melaksanakannya, di dalam menyampaikan persepuluhan itu. Karena konsep di perjanjian lama itu memang ketat, tapi perjanjian baru itu saudara diberikan kebebasan kepada kita untuk memilih yang mana yang harus kita lakukan. Dan Tuhan sangat memperhitungkan apa yang kita berikan kepadanya. Penyembahan kepada Tuhan itu identik dengan pemberian-pemberian kita kepada Tuhan. Jadi saya sangat tidak setuju ketika ada pengajaran yang berkata bahwa persepuluhan tidak relevan lagi di gereja. Kalau memang saudara tidak berkata tidak relevan lagi persepuluhan di gereja, silakan saudara tidak usah pungut apa-apa dari jemaat. Mereka hanya datang bergereja dan saudara semua mengusahakan yang ada dalam gereja itu. Semua keuangan, full timer dan sebagainya saudara handle semua. Tidak usah lagi saudara pungut dari jemaat. Tapi saya percaya ketika jemaat juga menjadi jemaat yang manja seperti itu, jemaat juga tidak akan diberkati. Dan saya tidak pernah mendengar ada seorang yang bersaksi ketika dia beri persepuluhan dia semakin miskin, tapi justru berkat-berkat Tuhan akan mengalir.
Kekristenan ini bicara dengan pengalaman, bicara mengenai pengalaman kita dengan Tuhan, bukan bicara mengenai logika atau kali-kali atau hitung-hitungan kita. Kadang-kala hitungan kita sering meleset. Hitungan Tuhan adalah hitungan yang pasti. Jadi ketika saudara mengikut Tuhan Yesus, yang terpenting adalah pengalaman saudara, bukan pengetahuan. Jadi kalau saudara memberi persepuluhan lalu saudara diberkati, apa masalahnya? Apakah saudara mau berhenti? Kalau saya secara pribadi saya tidak mau berhenti. Sekian penjelasan dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.